Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Rahmat Garasana Suryo. Saya akan menjelaskan mengenai Cordova Farm. Ini kita masuk ke websitenya cordovafarm.com. Jadi Bapak dan Ibu bisa ketik langsung di handphone atau di laptopnya, bisa melihat di website ini. Tapi saya akan jelasin ya. Jadi kalau yang males buka-buka website, biar dengerin saya aja, biar nonton video ini aja. Oke, begitu kita masuk, kita akan dihadapkan dengan logo ini, kampung ternak pilihan Cordova Farm ya. Jadi ini letaknya di Cariu. Kita masuk pelan-pelan yuk. Selamat datang di Cordova Farm ya. Apa itu Cordova Farm? Jadi Cordova Farm adalah anak project dari Iskariman Property Syariah Group dengan produk berupa kafling tanah dengan luas mulai dari 60 meter persegi dengan bonus 10 domba dan kandang. Jadi enak banget ya. Kita punya uang, kita beli tanah, dapat bonus domba, 10 domba dan kandang. Terus konsepnya seperti apa? Konsepnya Cordova Farm menawarkan konsep jual beli berupa tanah, kandang dan bonus 10 domba yang tadi saya jelaskan. Selain memiliki tanah minimal seluas 60 meter, jadi ada yang di atas 60 meter Bapak Ibu, kalau yang letakkan di pojok-pojok ya. Nah, konsumen memiliki kesempatan mengembangkan bonus domba menjadi passive income melalui kerjasama pengelolaan Syirkah Mudharabah yang ditawarkan oleh pengembang gitu. Syirkah Mudharabah yang ditawarkan adalah pengelolaan pengemukan domba jantan di mana konsumen berperan sebagai pemodal atau pemilik dan pengembang sebagai pengelola. Itu udah jelas ya. Jadi kalau kita Bapak dan Ibu sebagai pemodal atau pemilik, nah pengembangnya sebagai pengelola. Keuntungan dari Syirkah Mudharabah dituangkan dalam presentasi bagi hasil. Nanti kita lihat di bawah. Ini ada muka saya di video ini, Bapak dan Ibu bisa ngelihat. Videonya saya nggak akan play di sini, silakan saja. Lalu bagaimana konsepnya? Ini saya perjelas ya, diperbesar gini biar enak lihatnya. Nah, kan. Bagaimana konsep Cordova Farm? Oke, tanah mulai 60 meter persegi. Yang seperti saya bilang tadi, ada juga yang ukurannya di atas 60 meter persegi. Lalu bonus 10 domba jantan dengan berat plus minus 18 kilo. Jadi masih kecil sekali, langsung dijadikan modal Syirkah. Jadi itu modal Bapak Ibu nanti. Kandang full kayu. Nah, atap spandex, kapasitas kandang 10 domba. Perawatan oleh tim ahli berpengalaman dari Unpad dan IPB. Nah, jadi berpengalaman ya dari Unpad dan IPB. Akses dekat jalan provinsi Transyogi, kurang lebih 400 meter. Dekat sekali, jadi dari jalan provinsi loh ini Bapak Ibu. Lalu gratis pengurusan surat sampai AJB. Hanya sampai AJB, kalau mau lebih sampai SHM nanti kita urusin, bayar 6 juta kalau nggak salah tambahan. Oke, keuntungan beli tanah dan beternak domba di Cordova Farm. Apa sih keuntungannya? Satu-satu kita bahas. Masa panen domba relatif cepat, 6 bulan ya. Untuk pengemukan, insya Allah dalam 6 bulan sudah bisa menghasilkan, betul. Oleh karenanya, Anda punya kesempatan memiliki income short term. Nah, ini lumayan nih. Jadi kalau yang produk lain kita adalah kafling kebun, yang panennya bisa 4 tahun, ini hanya 6 bulan saja. Langkah konkret mengamankan uang Anda. Ya, sekarang banyak investor yang bingung Bapak Ibu, uangnya mau diapain? Taruh di bank riba. Nah, mendingan ditaruh di sini. Capital gain kenaikan harga tanah bisa 10-20% setiap tahun. Nah, ini udah terbukti ya, Bapak Ibu udah pasti tahu ini. Lalu, domba merupakan sektor pangan. Kebutuhan masyarakat akan domba tinggi, maka pasar penjualan insya Allah tersedia luas. Tuh bisa dijadiin sate atau dan lainnya ya, buat bulunya juga. Anda memiliki kesempatan mengeluarkan kurban dari domba yang Anda miliki. Jadi daripada mencari kurban di domba-domba yang lain, Anda bisa kurban dengan domba Anda sendiri. Lalu ini sedikit gambar ya. Nah, di sini ada rekeningnya. Lalu ada gambar lagi, good view pastinya, agrowisata di sekelilingnya. Lalu ada kenaikan harga tanah tadi dekat dengan Jakarta hanya 1,5 jam dari exit tol Cibubur. 1,5 jam dari exit tol Cibubur. Lalu berikutnya, tadi ini udah dibahas, dikelola oleh Unpad, insya Allah 6 bulan, capital gain, pasar penjualan sudah tersedia. Jadi udah kerjasama kita dengan beberapa yang akan menerima domba tersebut nanti ketika dijual. Lalu lokasi dekat, bisa gratis kurban tiap tahun. Ini gambarnya, kita lihat yuk. Jadi rangkanya dari baja ringan dari besi ini kita lihat. Nah, kandangnya juga ukurannya tidak 60 meter. Jadi kalau tanahnya 60 meter, kandangnya tidak 60 meter. Jadi ada space kosong nantinya.
Nah, bisa ditanemin kalau Bapak Ibu ingin menanam. Nah, ukurannya seperti ini. Nah, ditambahin nanti si kandang kayunya, jadi rangka dan kandang kayunya buat si domba. Tuh. Ini tahap 1 ya. Bapak dan Ibu udah mulai dibangun. Tuh, apa dombanya, domba jantan ya. Gagah banget. Oke, next lagi pada makan. Ada domba, ada kambing. Ya, kita sebutnya dombing ada. Ini beratnya 26. Wah, udah di atas 18 dong ya. Kan tadi disebut 18. Ini kandang penampungannya. Kandang utamanya. Jadi sebelum ditaruh di kandang Bapak dan Ibu, mereka ditaruh dulu di sini. Tuh. Ini ada customer yang survei. Oh, sudah. Kita bahas satu persatu. Siapa pengembangnya? Cordova Farm dikembangkan oleh Iskariman Property Syariah yang sebelumnya telah mengeluarkan 6 proyek perumahan dan 1 proyek kafling kebun. Berikut adalah proyek yang sudah dikembangkan. Nah, jadi ini rumah di Cikarang semua nih Bapak dan Ibu. Semua di Cikarang semua, ada 6. 1 di Kerawang, belum masuk di sini. Dan 1 kafling kebun. Durian, kurma, dan vanili. Jadi ada opsi lain kalau Bapak dan Ibu tidak mau kafling pengembangan domba ini, ada kafling kebun. Nanti lokasinya sama. Lalu berikutnya, kenapa harus beternak? Perintah Rasulullah SAW untuk melihara 2 kambing atau domba. Dari Ummu Hani radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, peliharalah kambing karena kambing itu penuh berkah. Tuh, mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Dari Urwah al-Bariki radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, unta adalah suatu kebanggaan bagi pemiliknya. Kambing dalamnya ada barakah dan kebaikan itu terikat pada jambul kuda hingga hari kiamat. Tuh, hadis Rasulullah Bukhari, Muslim. Tuh. Dan berikutnya, kambing itu hewan yang ada di surga. Hadis-hadis di atas dalam bab memelihara hewan gembala. Tuh, bisa dibaca Bapak Ibu. Lalu, kenapa ternak domba? Domba adalah hewan yang mudah beradaptasi dengan lingkungan, mampu hidup berkelompok dalam kandang, berbeda dengan kambing yang cenderung individualis. Domba memiliki daya tahan tinggi terhadap penyakit. Populasi dan kebutuhan akan domba di Jawa Barat melimpah, sangat strategis dengan lokasi mengemukan di Cariu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lokasi kita ya. Daging domba memiliki nilai gizi yang lebih baik daripada daging kambing per 100 gramnya. Daging domba lebih kaya protein, fosfor, zat besi, dan vitamin B1, serta bisa menjadi sumber protein bagi mereka yang menjalankan diet rendah lemak. Kenapa harus bersirkah? Nah, sirkah merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dalamnya terdapat keberkahan. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala sebagai pihak ketiga, dan sirkah merupakan cara halal mengembangkan harta. Oleh karenanya sangat dianjurkan untuk bersirkah dengan sesama muslimin. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari 2 pihak yang bersirkah, selama salah satu tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, aku keluar dari keduanya. Pengemukan itu apa? Pengemukan merupakan proses mendapatkan bobot ternak ideal sehingga ternak layak untuk dijual atau diolah. Usaha pengemukan hewan ternak bukan sesuatu yang asing saat ini. Sudah banyak ya. Mengingat pengemukan hewan ternak memiliki modal usaha lebih kecil dibandingkan breeding, pembibitan, namun menghasilkan keuntungan lebih cepat. Lokasi di mana? Lokasi di Kabupaten Bogor, Kecamatan Cariu, Desa Cibatu 3. Tuh, tadi udah jelaskan. Lalu, apa perbedaan Cordova Farm dengan Green Andalusia Village? Green Andalusia Village merupakan proyek kafling dengan bonus pohon seperti durian, kurma, dan vanili. Bagi hasil pada proyek GAF memiliki waktu lebih panjang karena pohon dirawat sampai layak panen. Sementara Cordova Farm merupakan proyek terpisah yang memfokuskan pada penjualan tanah dan kandang dengan menggunakan sirkah mudharabah tadi sebagai pilihan yang dapat diambil oleh konsumen untuk mengelola bonus domba dan menjadi passive income. Ada berapa tahap? Ini udah berubah, sekarang udah 5 tahap ya. Ini harus saya koreksi. Dan alhamdulillah sudah terbooking semua full. Apabila berminat bisa waiting list.
Apa jenis dombanya? Jenis domba saat ini dikembangbiakan di pimpinan Cordova Farm adalah domba ekor tipis. Domba ekor tipis Ovis Aries merupakan jenis domba yang umum digunakan untuk pengemukan karena domba ini mudah beradaptasi dengan lingkungan. Domba ekor tipis termasuk juga dalam kategori domba lokal. Selain itu, domba yang akan turut dikembangkan adalah domba Garut. Jadi ada dua ya, ekor tipis dan Garut. Bagaimana struktur kandangnya? Atap memakai spandek, kemiringan 30 derajat. Keuntungan bahan tahan lama, dinding kolakan kandang memakai bahan baku kayu jenis mahoni atau pinus. Tahan lama, tidak mudah keropos, kaki-kakinya lunasi semen, jarak tanah dengan lantai kandang 60 cm. Apa itu sirkah mudharabah? Sirkah menurut makna syariat. Sirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Tuh. Sirkah mudharabah adalah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan. Satu pihak memberikan kontribusi kerja, sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal. Ada dua bentuk variasi sirkah mudharabah. Pertama, dua pihak, misalkan A dan B, sama-sama memberikan kontribusi modal, sementara pihak ketiga, katakanlah C, memberikan kontribusi kerja saja. Kedua, pihak pertama, misalkan A, memberikan kontribusi modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua, misalkan B, hanya memberikan kontribusi modal tanpa kontribusi kerja. Hukum sirkah mudharabah adalah jaiz atau boleh berdasarkan dalil as-sunnah, takrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan 5 sahabat. An-Namani 990 ayat 153. Selanjutnya, hasil keuntungan dari sirkah akan dibagi antara pemodal dengan pengelola sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Bagaimana teknis sirkah mudharabah dombanya? 10 domba disertakan sebagai modal awal senilai 12 juta misalkan, atau senilai harga domba di pasaran pada saat sirkah berlangsung. Pengelola melakukan perawatan selama 6 bulan untuk mencapai bobot pengemukan ideal. Setelah 6 bulan, domba dijual atau didistribusikan ke pasar domba, supplier, komunitas, atau lembaga yang membutuhkan. Hasil dari penjualan dikurangi terlebih dahulu dengan modal dan biaya transaksi dan biaya operasional. Dari situlah didapat laba. Sebagai contoh, tadi hasil penjualannya 30 juta, biaya perawatannya 7 juta, modal pemilik 12 juta. Maka perhitungan labanya, penjualan dikurangi modal plus biaya perawatan. 30 juta dikurangi 12 juta punya bapak dan ibu, dan 7 juta yang dikeluarkan oleh developer. Jadi labanya 11 juta. Dibagi 2. Jika mengambil kesepakatan 50-50, maka masing-masing mendapatkan keuntungan 5,5 juta per panen. Setahun 2 kali panen Bapak dan Ibu. Apa yang terjadi pada modal saya jika saya milih melanjutkan atau tidak melanjutkan sirkah di periode selanjutnya? Jika konsumen milih melanjutkan sirkah pada periode selanjutnya, maka modal yang telah dikeluarkan dari hasil penjualan akan diputar kembali untuk dibelikan domba yang baru. Domba baru yang kemudian dikelola kembali selama 6 bulan. Bila berdasarkan contoh dari poin sebelumnya, maka 5,5 juta diserahkan kepada pemodal sebagai keuntungan dan 12 juta diputar kembali untuk membeli domba oleh pengelola. Jika konsumen tidak melanjutkan sirkah, maka di akhir masa sirkah, konsumen menerima laba dan modal. Bila berdasarkan contoh dari poin sebelumnya, maka di akhir sirkah pemodal menerima 17.500.000 berupa pengembalian modal dan keuntungan. Kalau mau ngelola sendiri ya. Apakah boleh jika saya tidak sirkah? Boleh, jika dengan pengembang bersifat opsional. Berapa lama sirkahnya? Masa sirkah tidak memiliki waktu tetap, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Namun idealnya untuk proses pengemukan ini, sirkah dapat dilaksanakan setiap 6 bulan dan dapat diperpanjang kembali dengan berakad lagi. Bila saya pemilik mengambil domba untuk keperluan pribadi di tengah-tengah masa sirkah, bagaimana? Mengambil objek sirkah di tengah masa pengelolaan diperbolehkan dengan persetujuan dari kedua belah pihak. Artinya, apabila pengelola tidak menghendaki, maka objek sirkah yaitu domba tersebut tidak dapat diambil. Namun apabila pengelola menyetujui hal tersebut, maka domba yang diambil akan dihitung sebagai utang yang akan mengurangi perhitungan bagi hasil. Jumlah domba yang diambil akan dinilai dengan rupiah sesuai harga domba saat perhitungan bagi hasil sirkah. Sebagai contoh, 10 domba diambil 1 di tengah masa sirkah, sehingga total domba yang dijual adalah 9 domba.
Hasil penjualan 9 domba adalah 27 juta misalkan. Nilai satu domba yang diambil 3 juta. Jika modal pemilik untuk 10 domba adalah 12 juta dan biaya perawatan yang telah dikeluarkan 6 bulan adalah 7 juta, maka total laba bersih adalah 27 juta dikurangi 12 juta plus 7 juta. Piutang satu domba yang sebelumnya diambil senilai 3 juta. Maka laba yang didapat adalah 11 juta ya. Bila presentasi bagi hasil ada 50-50, maka masing-masing akan menerima keuntungan 5,5 juta. Namun karena di awal pemilik telah mengambil satu domba, maka pada saat bagi hasil pemilik hanya menerima 2,5 juta. Hasil dari 5,5 juta kurang 3 juta. Tuh. Bagaimana bila terjadi kerugian dalam syirkah? Bahwa kerugian usaha pada hakikatnya ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai ketentuan hukum Islam terkait syirkah mudharabah. Apabila terdapat kerugian, maka pemodal rugi terhadap uangnya dan pengelola rugi terhadap tenaga yang telah dikeluarkan. Bahwa apabila terdapat kerugian yang dilakukan pengelola disebabkan kesengajaan dan atau kelalaian dan atau melanggar syarat-syarat yang ditetapkan sebelumnya oleh pemodal, maka pemodal turut menanggung kerugian tersebut. Tuh. Apabila kerugian usaha disebabkan oleh keteledoran pengelola yang menyebabkan ternak hilang atau dicuri orang, maka seluruh kerugian usaha ditanggung oleh pengelola. Tuh. Jelas ya. Apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh kematian ternak yang tidak normal, maka rinciannya sebagai berikut. Jika kematian ternak yang tidak normal atau disebabkan oleh keteledoran pengelola, maka pengelola wajib mengganti nilai modal awal ternak saat pembelian. Jika kematian ternak yang tidak normal tersebut disebabkan oleh serangan penyakit mematikan yang tidak mampu diatasi oleh pengelola, maka pengelola wajib melengkapi berita acara kematian dan hasil pemeriksaan dari dokter hewan yang berwenang di wilayah Kabupaten Bogor. Dalam kasus seperti ini, pemodal menanggung kerugian senilai modal ternak yang mati, sedangkan pengelola menanggung kerugian biaya pemeliharaan dan waktu, tenaga, serta pikiran dalam menjalankan usaha tersebut. Jika kematian ternak yang tidak normal tersebut disebabkan oleh kondisi force major yang diakibatkan oleh seperti kebakaran, gunung meletus, banjir, angin puting beliung, gempa bumi dan sebagainya yang merupakan kejadian yang bukan dalam area yang dikuasai manusia, maka kerugian modal usaha yang senilai harga ternak ditanggung oleh pemodal, sedangkan kerugian biaya operasional perawatan, tenaga pikiran, waktu dan sebagainya ditanggung oleh pengelola. Bolehkah saya menambah domba di luar bonus 10 domba yang diberikan pengembang? Tentu saja boleh. Namun pemodal atau konsumen harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli domba dan membangun kandang baru. Jika Anda sudah memiliki domba sebelumnya, maka Anda cukup menambah biaya kandangnya saja. Jika Anda memutuskan bersyirkah dengan pengembang, maka tambahan domba tersebut menjadi tambahan modal syirkah Anda. Penambahan jumlah ternak harus dalam kelipatan 10 ekor. Berapa luas kandang dombanya? Untuk proses pengemukan, setiap ekor membutuhkan kandang 0,6 x 1 meter. Maka 10 ekor membutuhkan 1 x 6 meter. Luas total ditambah dengan atap kanan kiri adalah 2 x 7 meter. Ukuran ini telah sesuai dengan kebutuhan hidup ternak sehingga tidak melanggar peraturan animal welfare. Apakah bisa menambah kandang jika saya hendak menambah jumlah domba? Bisa. Kapasitas tanah 60 meter persegi bisa memuat maksimal 20 domba. Tuh. Bagaimana perawatan dombanya? Teknologi pakan. Pakan ternak domba menjadi salah satu hal yang diperhatikan di Cordova Farm untuk menjamin hasil pengemukan yang optimal, mencakupi gizi dan efisien. Pakan domba meliputi asupan nutrisi, pakan hijau, chefemut atau rumput odot, rumput lapang, dan king grass, rumput gajah. Konsentrat protein, dedak atau bungil kelapa. Sumber nutrisi tambahan, ampas tahu alternatif pakan untuk musim kemarau dengan silase, rumput fermentasi, dan hay, rumput kering. Pakan diberikan 2 kali sehari pada pagi dan sore. Pagi pukul 7 sampai 8, sore pukul 14 sampai 15. Standar pemberian pakan hijau menggunakan perbandingan 2-3 kg per 20 kg berat badan untuk skala 1 kali makan. Sementara untuk pakan tambahan 0,5 kg per 20 kg berat badan untuk 1 kali makan. Air minum diberikan ad
bitum tidak terbatas untuk semua domba sesuai kebutuhan. Kebutuhan per ekor kurang lebih 3 liter per hari. Perawatan berupa pemandian domba, potong kuku, dan perapian atau cukur bulu dilakukan 1 bulan sekali. Perawatan kandang dilakukan setiap hari, yaitu pembersihan alas kandang. Berapa bobot optimal pengemukan domba? Berat rata-rata sebelum pengemukan adalah 15-18. Berat rata-rata setelah pengemukan adalah 33-40 kg. Pertumbuhan bobot badan harian atau PBBH untuk domba Garut plus minus 0,169 kg. Untuk domba lokal plus minus 0,15 kg. Dan domba ekor tipis plus minus 0,2 kg. SOP keluar masuk dan keluar ternak. Masuk penimbangan bobot berat badan, pengecekan kesehatan, pencukuran bulu, pemandian domba, pemberian obat cacing, pemasangan penanda atau pengenal, ukuran domba masuk plus minus 18-25 kg, ukuran keluar, pengecekan kesehatan, pengecekan bobot badan akhir plus minus 33-40 kg. Kapan domba dan kandang diserahkan? Serah terima kandang, domba, dan tanah dilakukan maksimal 2 bulan setelah Anda melunasi pembayaran. Pada saat tersebut dilakukan pembangunan untuk kandang domba Anda, setelah itu barulah berjalan masa sirkah. Berapa harga tambahan kandang dan domba? Bagi Anda yang menginginkan tambahan ternak, kami menyediakan paket spesial cukup dengan 35 juta rupiah saja. Anda sudah mendapatkan tambahan 10 domba dan kandang kapasitas bertambah 10 domba lagi. Jadi total ada 20 domba di kandang Anda dengan potensi 22 juta per tahun ketika panen. Dengan hitungan yang tadi ya. Berapa booking fee-nya? Cukup membayar 1 juta rupiah saja. Anda sudah dapat mengamankan 1 unit kafling domba Cordova Farm. Booking fee berlaku kelipatan, dapat di-refund 100%. Bagaimana jika saya ingin mendapatkan tanah dengan status SAM? Apabila konsumen menginginkan status tanah dengan sertifikat SAM, maka pengembang menawarkan bantuan pengurusan pembuatan sertifikat tanah, sehingga konsumen cukup membayar biaya pengurusan sebesar 6 juta rupiah saja. Bila saya membeli tanah dengan ukuran di atas 60 meter persegi, berapa harga kelebihan tanahnya? Biaya kelebihan tanah sebesar, sekarang udah 475 Bapak Ibu, 475.000 per meter, masuk dalam pembayaran uang muka. Bagaimana alur pembeliannya? Wah, ini agak harus di zoom dikit nih. Nah, konsumen memilih unit di site plan, melakukan pembayaran booking fee untuk mengamankan unit yang dipilih. Pembayaran dapat dilakukan tunai di kantor pemasaran ataupun transfer. Konsumen menerima kwitansi dan surat pemesanan kafling. Konsumen diberikan waktu 14 hari untuk melanjutkan ke akad jual beli, termasuk melunasi bila skema cash atau membayar DP bila skema kredit. Perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB dengan developer. Konsumen menerima salinan PPJB. Pengurusan akte jual beli tanah pembayaran lunas. Tanda tangan draft akte jual beli, konsumen menerima kopian draft AJB. Validasi AJB dan penerbitan salinan, konsumen menerima salinan AJB. Tuh, jelas ya. Pengalaman dan portfolio pengelola. Tim ahli peternakan merupakan lulusan Universitas Padjadjaran Bandung dan IPB Bogor. Telah berkecimpung selama 5 tahun lebih dalam pengelolaan ternak di berbagai perusahaan swasta maupun ternak pribadi seperti Afwa Farm, Riz Farm, Qatar Al Amin, KPBS Pangalengan, dan lain-lain, dan juga aktif memberikan penyuluhan ke berbagai lokasi. Berapa harga Cordova Farm? Tahap 1 Bapak dan Ibu, harganya hanya 55 juta saja. Wah, tapi sudah habis. Tahap 2 dinaikin jadi 65 juta saja, sudah habis juga. Tahap 3 naik jadi 69 juta, sudah habis juga. Tahap 4 dan 5 harganya sama, 69 juta, sudah habis. Tahap 5 69 juta, sudah habis. Jadi udah ada 5 tahap, sudah terjual 223 kafling dan sisanya 0, habis. Jadi langsung waiting list booking buat tahap 6. Jangan sampai kehabisan lagi pada saat video ini dibuat.
masih tahap 5 sudah habis dan beranjak ke tahap 6. Jangan sampai kehabisan lagi. Side plan-nya ini kita lihat sudah kuning semua, sudah di booking dan sudah lunasnya baru 6. Lalu berikutnya ini tahap satunya juga udah banyak yang lunas, dan berikutnya ini tahap 3, 4, 5 kita lihat sudah habis juga. Ini udah habis kemarin. Jadi hubungi kami sekarang juga, saya dengan Rahmat Wirasena Suryo, bisa telepon di 0812 1889 1199 atau di chat via WhatsApp. Bisa follow ke Facebook kami, mungkin nggak ada di sini. Mungkin sekian. Oh, ada ya, ini Facebook kami, Cordova Farm Syariah. Nah, bisa dicari di sana. Sudah banyak juga yang follow, ada 443 saat ini. Silakan di like biar bisa dapat info terupdate. Sekian dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu telah menyimak video ini. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.